Iya, kemarin kebetulan saya baru launching lagu R&B Barat ya. Jadi bahasa Inggris. Sebenarnya biasanya saya itu dangdut pop gitu. Tapi dipercayakan untuk menyanyikan lagu R&B Barat oleh bos saya Ricardo Marsuni. Jadi ya seperti itu. Kenapa berani mengambil lagu-lagu R&B pas apa? Itu lagi lagu Kenapa gimana? bahasa barat lagi kan? Itu kan bisa kamu penyanyi dangdut. Ya saya tidak tahu ya. Yang pasti mungkin bos Ricardo, produser saya mempercayakan saya karena mungkin saya yang bisa dipercayakan membawakan lagu tersebut gitu. Proses pembuatannya berapa lama? Itu sehari aja sih, tapi emang dari pagi sampai subuh. Ada kesulitan nggak sih? Kan soalnya kan basic kamu dangdut nih, terus tiba-tiba nyanyi R&B yang cengkoknya pun beda ya? Iya. Nggak ada kesulitan sama sekali, palingan cuman untuk dance aja karena di situ full dance kan. Okay. R&B full dance. Kalau dangdut kan kayaknya cuman nggak terlalu full dance lah. Nah, cerita tentang apa? Kenapa? Menceritakan tentang apa ya? Pokoknya dia R&B yang lagunya juga yang nggak yang apa ya? Heating up. Jadi cewek itu yang cewek yang apa ya? Mau dibilang tuh cewek yang nggak terlalu percaya sama cowok lah. Jadi nggak terlalu percaya sama kata-kata cowok gitu. Oke, kamu kan lagi sibuk sedang mempromosikan sebuah lagu. Iya. Nah, ini ada berita kabar yang kurang mengenakan. Apa tuh? Yaitu kasus kamu dengan sebuah yayasan Oh ART. iya benar banget. Bisa diceritain kenapa itu sebabnya? Nah, ya saya juga nggak tahu. Kemarin itu cuma saya kecewa aja ke yayasan itu karena kan kita kalau ngambil pekerjaan itu kan kita harus bayar ya. Bayarnya itu nggak murah juga. Tapi dia memberikan pekerja yang nggak profesional sampai mereka itu kabur. Udah 3 kali kabur tapi dari yayasan nggak bertanggung jawab sama sekali. Seharusnya kalau kabur kan harusnya harus tanggung jawab dong. Kecuali saya yang minta ganti ya baru mungkin oke lah nggak apa-apa saya bayar gitu. Nah, itu kecewa aja sih, saya kecewa aja di situ. Itu kaburnya alasannya apa? Saya nggak tahu. Jadi gini, jadi dari yayasan itu tuh udah bekerja sama dengan pekerjanya mereka, ART mereka. Jadi misalkan kalau udah habis kontrak 3 bulan, jadi mereka disuruh pulang lagi, mau alasan anaknya sakit lah, neneknya meninggal, apapun adalah alasan. Akhirnya dia balik lagi ke yayasan. Habis itu kita kan udah habis kontrak nih, yang pasti kita harus bayar lagi gitu. Ngerti nggak? Paham kan maksud saya? Jadi mereka tuh sistemnya kayak menipu nggak sih kalau kayak gitu? Kontraknya itu hitungannya seperti apa sih? Per tahun kah atau berapa Per 3 bulan. lama? Jadi dia tuh ada per 3 bulan, per 5 bulan, setahun, dan per 3 bulan itu saya bayar tuh 2,5. Kalau 1 tahun itu 5 juta. Jadi masa setiap 3 bulan saya harus bayar 2,5. Jadi itu sistem mereka, jadi tuh muter terus. Jadi mereka dapat duit terus, ngerti nggak? Tuh. Memang kamu awalnya tidak baca dulu soal perjanjian dengan mereka? Nggak ada atau? perjanjian seperti itu di situ. Perjanjiannya ya kalau nyaman ya udah terus lanjut. Nggak ada lagi pembayaran kayak gitu. Karena emang semua peraturan kan kayak gitu di mana-mana. Nah itu 3 kali atau? Udah 3 kali dan Udah saya 3 nggak kali ngerti. kejadian? Iya 3 kali dan terakhir mbaknya itu kabur di saat saya lagi di Bangkok. Dia kabur, itu ada sepupu saya lagi sakit, masih kecil, ditinggalin dan dia bawa handphone saya. Itu saya kecewa banget sih sama. Dan pada saat saya konfirmasi dengan yayasannya, mereka malah bilang itu udah bukan tanggung jawab karena udah lewat 3 bulan. Sedangkan orangnya kabur, bukan saya yang minta ganti. Jadi ya saya kecewa aja sama yayasan itu, dan dia ngegas gitu. Malah dia yang balik marah ke saya. Jadi gimana kamu yang orang kamu yang salah, kenapa saya yang di ini gitu loh, malah saya yang harus ganti rugi dan digas gitu. Jadi itu saya kecewa banget sih di situ.
Ya, Kak, yayasannya itu di mana ya kalau boleh tahu? Di daerah Tangerang. Udah coba disamperin belum? Saya belum nggak samperin sih, cuman saya udah chat dia tapi dia nggak bales. Saya udah bilang saya bakal viralin semuanya ini karena apa? Karena emang dari pembantu yang awal itu mereka udah bilang ceplosan ke saya kalau setiap 3 bulan habis kontrak mereka disuruh pulang, disuruh minta izin gitu. Seperti itu. Jadi emang udah permainan tapi aku nggak tahu ya kalau yayasan lain tuh seperti itu apa enggak. Cuman yayasan ini bener-bener nggak ada aturan dan bener-bener mereka tuh kayaknya penipuan sih. Kamu bayarnya langsung ke yayasan itu atau ke person orangnya? Apanya? Gajinya? Nah, Gajinya itu langsung ke orangnya, ke mbaknya. banyak. Tapi mereka potong lagi. Mereka potong dari gajinya mbak itu dipotong lagi gitu. Selain handphone yang dibawa kabur, apa lagi? Nggak ada cuma handphone karena itu dia pada saat itu handphone aku emang nggak aku pakai kan. Tiba-tiba dia nggak ngomong ke saya. Setelah aku tanya mana handphoneku, oh saya pinjem non gitu. Karena aku kasihan, oh ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba dia pulang kan. Saya baru ingat, oh iya kenapa dia nggak ambil setengah gajinya karena dia udah bawa handphone gitu. Handphonenya berapa sih ditaksir Yang nggak nilainya? mahal sih, sebenarnya nggak mahal sih, cuman kecewa aja. Ya, berapa? Ya 2 jutaan sih, murah, cuman kan kecewa. Maksudnya dia tinggalin sepupu saya yang lagi sakit tengah malam loh. Saya lagi di Bangkok gitu, jadi saya baru mau flight jam 1, ditelepon nangis-nangis masih kecil. Itu kecewa banget. Berarti kan nggak ada hati nurani dong ya kayak gitu ya. Selain itu nggak ada kerugian lain? Nggak ada kerugian, nggak Uang ada atau kerugian. apa gitu yang dibawa sama dia? Ya itu kan nggak ada sih, karena aku selalu taruh di brankas gitu. Sudah melaporkan ke proses hukum apa? Untuk saya ini belum. Langkah selanjutnya Rencana ke sana kan? Kenapa? Ada rencana ke sana kan? Sebenarnya pengen biar yayasan itu apa namanya, Ada efek jerah. iya ada efek jerah. Jadi jangan kayak gitu karena nanti banyak banget lagi korban-korban selanjutnya. Karena setiap 3 bulan atau 5 bulan pasti mereka nelpon suruh pulang gitu mbak-mbaknya. Jadi kita harus tetap bayar terus gitu. Jadi tahu ada kontrak 3 bulan per 3 bulan tuh setelah mereka kabur atau? Enggak, emang udah ada kan, saya ambil ada kontrak kan, jadi saya ambil per 3 bulan itu 2,5. Nah yang 1 tahun 5 juta gitu. Dengan dari awal. Nah itu per 3 bulannya itu maksudnya dia nggak akan, kalau udah lewat 3 bulan dia nggak akan ganti lagi. Tapi kalau masih 3 bulan, kalau ada pembantunya pulang atau apa diganti sama mereka, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau udah lewat mereka udah nggak ada ganti lagi. Tapi kan kalau misalkan begitu kan sudah lewat 3 bulan artinya kan perjanjian sudah berakhir sebenarnya kan. Apa masalahnya apa nih? Masalahnya maksudnya gini, perjanjian 3 bulan itu maksudnya mereka akan mengganti apabila pembantunya pulang, pembantunya sakit selama 3 bulan itu. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan mereka nggak akan ganti lagi. Tapi kalau misalkan saya udah cocok sama mbaknya, sama pembantunya, ya udah kita lanjut gitu. Artinya di luar tanggung jawab yayasan. Gitu. Tapi sempat menghubungi yayasannya nggak sih? Kenapa? Menghubungi yayasannya kan? Saya udah hubungin, saya udah chat tapi nggak dibalas. Saya udah telepon pertama, ditelepon apa, tapi dia ngomongnya, oh ini udah lewat 3 bulan, jadi saya udah nggak tanggung jawab lagi. Tapi kan di sini bukan saya yang minta ganti, ini masalahnya dia yang kabur kan, itu maksudnya. Orangnya kabur, harusnya mereka bertanggung jawab dong. Berarti dia memberikan saya pekerja yang nggak profesional, sedangkan saya bayar dan mereka itu yayasan yang udah ada nama lah, bukan yayasan yang abal-abal ya gitu. Jadi yang udah ada nama harusnya mereka training dulu, mereka tahu attitude-nya dulu gimana. Jadi nggak kayak gini, 3-3-nya lo kabur. Dan yang pertama itu katanya aku kan bilang aku maunya yang bisa bawa motor, dipaksa sama ownernya bilang aja kamu bisa bawa motor, tapi ternyata nggak bisa. Kayak gitu, jadi permainannya tuh kayak gitu. Terus yang kedua? Yang kedua katanya
koki ya, bisa masak, pokoknya udah serba bisa ala profesional. Tiba-tiba sampai ke sini masak nasi aja nggak bisa. Terus jadi lucu gitu loh. Katanya yayasan yang udah ternama, yang aku udah ya udahlah nggak apa-apa bayar ya 2,5, nggak apa-apa, yang penting bagus, profesional, kerjanya bagus, rapi. Tapi ternyata zong, semuanya song. Ini kan berarti ada indikasi modus atau penipuan. Iya, makanya seperti itu. Berarti itu kan penipuan Ya, dong. kamu sendiri pastinya mengalami kerugian. Iya, pastilah. Akankah dalam waktu dekat Apa? ingin melakukan sebuah laporan terhadap sebuah yayasan ini Eh, yang berkedok? Sebenarnya pengen somasi, cuman ntar pengen sih untuk somasi mereka biar udah ada efek jerahnya, biar mereka nggak kayak gitu. Jadi cari duitnya tuh dengan Modus seperti itu itu ya? gitu, dengan modus kayak gitu. Jadi mereka tetap terus jalan dapat duit terus gitu. Untuk kedepannya kapok gak sih memakai jasa yayasan? Saya nggak tahu sih, tapi butuh gimana ya? Gitu orang kerja gimana ya? Jadi ya mungkin lebih ini aja sih kalau mau nyari orang kerja. Pelajaran. Ya, Sempet di Instagram kamu posting kamu yang ngepel nyuci, itu maksudnya seorang Jessie Senduk kan ya dengan kegiatannya Iya, yang iya. lumayan Nah, padat, iya. ini jadi satu kerugian gak sih buat kamu gitu, sampai harus merelakan job mungkin karena memang tidak ada ART di rumah? Nah itu, karena itu sebenarnya kan saya butuh orang kerja untuk di rumah biar meringankan pekerjaan saya kan. Ya jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan daripada saya mendapatkan orang kerja yang kayak gitu, ya udah mending saya kerja dulu sendiri sambil nyari orang kerja pembantu yang bener gitu loh. Oke, balik lagi ke musik. Idola kamu di Apa? R&B? Kenapa memilih R&B? Apa kamu punya idola nggak? Aku nggak, bukan saya, emang itu saya dipercayakan oleh produser saya Ricardo Marsoni untuk bawain lagu itu. Oh, Kalau gitu. untuk idolanya Kan pasti kamu belajar dulu nyari siapa nih yang pakem-pakemnya untuk ya itu kemarin belajar dari Pussycat Dolls sih. Pussycat Dolls karena emang diambil dari situ, video klipnya itu emang diambil dari situ. Ada koreografi khusus gak sih, maksudnya Gimana, maaf? melibatkan koreografi khusus gak sih? Karena Iya, kan kamu kan pasti. Iya, fans beratnya si siapa yang grup K-pop, Pasti. grup K-pop, Blackpink. Blackpink gitu. Itu Iya. kamu melibatkan itu juga nggak sih di dalam video klip? Ya, bener. Aku suka banget sama Lisa Blackpink sebenarnya dance. Berarti di album kamu yang ini akan ada koreografi Yang kemarin kayak yang K-pop. barusan ini, iya, emang itu full koreografi dan aku emang ambil dancer yang benar-benar profesional banget gitu. Karena emang dari awal sampai akhir tuh dance. Oke, terakhir dari saya mungkin harapannya apa dengan kejadian kasus kamu dengan jasa ART? Harapannya semoga ya yayasan-yayasan yang lain nggak seperti itu ya. Semoga juga saya mendapatkan orang yang ART yang bagus, karena udah banyak banget dan bukan cuma saya yang merasakan, banyak teman-teman saya juga ternyata banyak banget drama-drama dari ART gitu. Semoga yayasan-yayasan lain nggak seperti itu sih, aja.